Buat kalian yang rencananya bakal ganti HP pas lebaran ntar, pas dapetin THR nih, mungkin jajaran smartphone Realme berikut ini lumayan nih, bisa dijadikan opsi pilihan. Jadi Realme tuh ngeluncurin Realme 12 series. Awalnya kan ada 12 Pro Plus dan 12 Plus, dan sekarang Realme ngeluncurin Realme 12 5G yang harganya cuma 3,6 jutaan aja. Jadi portofolio Realme number series ini lumayan lengkap nih rentang harganya. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, dan juga ada yang 5 jutaan. Kita bahas satu persatu, dan apa aja sih perbedaan dari ketiga Realme 12 series ini dengan melihat soal harganya juga, terus melihat aspek desain dan fitur kameranya yang memang jadi fitur utama dari ketiganya. Yuk! Sekarang kita bahas Realme 12 5G dulu nih. Seri yang paling murah di number seri sekarang. Sadar nggak sih? Dari ketiga seri ini nih, kelihatan ya di layar, makin murah HP-nya, makin licin bodinya. Jadi ini Realme 12 Pro Plus. Bodi belakangnya dari kulit, dan kulit sintetisnya tuh tebal. Jadi berasa enak buat digenggam. Ya, tebal nih. Keset gitu berasanya. Terus Realme 12 Plus yang 5G, masih kulit juga, tapi lumayan tipis teksturnya dan makin halus. Nih, beda ya. Realme 12 5G makin murah lagi. Nyerosot tangan gua, saking licinnya. Jadi Realme 12 5G nggak pakai material kulit sintetis kayak Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus. Smartphone ini harganya 3,6 jutaan. Kalau ngelihat desainnya, ini beda jauh desainnya dibandingin sama dua saudaranya. Jadi memang Realme 12 5G ini layarnya sama-sama datar, mirip kayak Realme 12 Plus, tapi bezel di sekeliling layarnya masih lumayan tebal, terutama di bagian bawahnya. Ukuran layarnya sendiri, Realme 12 5G ini 6,72 inci dan masih pakai panel IPS LCD. Jadi karena Realme 12 5G ini versi yang paling murah, cuma 3,6 jutaan aja, bukan cuman bodi belakangnya aja yang dibikin berbeda. Kayaknya sih ini dari teksturnya ya, dan dari berasanya sih ini plastik sebenarnya. Kalau dua yang lainnya kan udah pakai kulit sintetis, ini plastik. Bagian layarnya juga dibikin berbeda. Dua saudaranya ini udah pakai panel AMOLED yang lebih gonjreng warnanya. Sementara untuk Realme 12 5G, panel layarnya masih pakai IPS LCD ukurannya 6,72 inci. Jadi secara bentangan layar, memang Realme 12 5G ini layarnya lebih luas dibandingin saudara lainnya, dibandingin seri lainnya. Resolusinya tetap sama, Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Cuman ya karena dia pakai IPS LCD, kurang tajam aja secara tampilan warna dan juga detailnya. Serta nggak ada dukungan in-display fingerprint, kayak dua seri Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus. Kalau Realme 12 Plus, kalian cuma nambah 500 ribuan aja, udah dapat panel AMOLED, ukurannya 6,67 inci, resolusinya udah sama, Full HD+, tapi intensitas cahayanya lebih tinggi nih dibandingin sama Realme 12 5G. Juga udah ngedukung in-display fingerprint. Ditambah lagi ya, kalau Realme 12 Pro Plus memang selisihnya sekitar 2 juta, tapi ya layarnya lebih mewah lagi. Layarnya melengkung, lebih bezel-less lagi, lengkungan kiri kanannya tuh bikin visualisasi lebih lapang, dan panel AMOLED-nya ini punya kedalaman warna sampai 1 billion color. Jadi panel layarnya itu udah 10 bit. Juga udah ngedukung refresh rate 120 Hz dan in-display fingerprint. Cuman ya sayangnya ketiganya nggak ada nih dukungan kayak SDR10 Plus, itu nggak ada kalau berdasarkan spesifikasi yang gue lihat. Perbedaan lainnya dari ketiga smartphone ini adalah tentunya dapur pacu. Dapur pacunya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh sih secara performance ya. Memang di Realme 12 Pro Plus ini yang pakai Snapdragon 7S Gen 2 ya lebih kenceng lah dibandingin, sama efisien juga dayanya dibandingin sama dua seri di bawahnya, karena Snapdragon 7S Gen 2 ini chipset baru dari Qualcomm. Ini adalah versi light-nya, bisa dibilang, dari Snapdragon 7 Plus Gen 2, tapi arsitekturnya masih tetap 4 nanometer. Performance core-nya ada 4 core, performance core dengan clock speed 2,4 GHz. Jadi dibandingin sama MediaTek 7050 di Realme 12 Plus maupun Realme 12 5G yang pakai Dimensity 6100, jadi jumlah core di performance core-nya itu lebih banyak di Realme 12 Pro Plus. Jadi lebih kencang, juga dengan efisiensi
efisiensi daya yang harusnya sih lebih bisa diandelin lah dibandingin sama dua seri lainnya. Karena secara arsitektur dia lebih kecil, SoC di Realme 12 Pro Plus. Kemudian ya, kita beralih ke bagian RAM dan storage-nya. Sebenarnya Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus ini punya pilihan RAM dan storage yang hampir sama. Realme 12 Pro Plus varian tertingginya itu punya RAM 12GB dengan storage-nya sampai 512GB. Sama juga Realme 12 Plus. Dia punya pilihan 8GB atau 256GB atau 12GB dan 512GB untuk memori storage-nya. Cuman ya memang makin gede RAM dan memori internal ya makin mahal juga harganya. Karena untuk Realme 12 Pro Plus ini, harga untuk 512GB-nya itu tembus sampai 6,9 jutaan. Sementara buat 8256-nya cuman 5,9 jutaan. Jadi selisihnya 1 juta nih, lumayan. Sementara untuk Realme 12 5G, dia hanya tersedia dengan RAM 8GB sama storage-nya 256GB. Ya, kalau kalian sebenarnya mentingin soal spek, soal performance Realme 12 Pro Plus atau Realme 12 Plus lah, ini udah lumayan banget sih dibandingin sama Realme 12 5G. Kemudian untuk baterainya sendiri, jadi ketiganya sama-sama ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Tapi fast chargingnya lagi-lagi Realme 12 Plus dan 12 Pro Plus ini punya fast charging 67 watt. Sebenarnya Realme 12 Pro Plus ini agak turun, downgrade fast chargingnya dibandingin sama seri sebelumnya yang ngedukung sampai 100 watt. Sementara untuk Realme 12 5G, baterainya 5000 mAh, tapi fast chargingnya cuma mentok di 45 watt aja. Nah, untuk spesifikasinya udah kelar nih, sekarang ke bagian kameranya. Kamera, ya udah pasti powerful, overpowernya di Realme 12 Pro Plus, karena kamera utamanya 50 megapiksel, udah ada OIS, terus juga kamera periskop. 5 jutaan udah punya kamera periskop 64 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan udah didukung sama OIS. Juga untuk digital zoomnya sampai 60 kali. Ya, lumayan lah ya untuk portrait mode misalnya, optical zoom 3 kali, motret wajah orang dari kejauhan itu masih dapat pakai smartphone ini. Kemudian ditambah lagi kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Sementara untuk Realme 12 Plus, kamera utamanya 50 megapiksel, tapi sensornya berbeda dengan Realme 12 Pro Plus karena lebih kecil sensornya. Cuman ya udah didukung sama OIS juga, nggak ada kamera periskop ataupun kamera telefoto, yang ada cuman kamera makro 2 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Yang lebih minimalis Realme 12 5G, tapi secara resolusi dia lebih gede nih sebenarnya. 108 megapiksel tapi tanpa OIS. Juga ditambah sama kamera depth 2 megapiksel dan kamera selfie-nya hanya 8 megapiksel aja. Sebenarnya ketiganya punya komposisi kamera yang pas sih menurut gue ya, sesuai dengan harganya. Realme 12 5G udah punya kamera 108 megapiksel yang memang udah umum di rentang harga 3 jutaan. Meskipun 108 megapiksel di smartphone ini tuh lebih mumpuni buat motret foto potret, foto bokeh. Juga ya Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus yang potret mode-nya ini memang jadi selling point dari ketiganya. Ada satu hal yang menarik dari Realme 12 5G, meskipun seri ini jadi yang paling murah. Ketiganya udah berjalan di Realme UI 5.0 berbasis Android 14, tapi Realme 12 5G ini punya fitur namanya Dynamic Button. Jadi fitur ini bikin tombol power tuh punya fungsi lebih dari 2. Fungsinya nggak cuma nyalain dan matiin HP ataupun buat sensor sidik jari aja, tapi juga buat mengakses banyak fitur dan aplikasi. Jadi shortcut-nya nih, kita bisa nyalain aplikasi dengan cuma 2 kali tap doang. Misalnya, kita bisa nyalain alarm, timer, ataupun aplikasi m-banking cuman dengan menyentuh ataupun menekan tombol power maksimal 2 kali. Jadi kalian bisa melakukan pengaturannya Dynamic Button ini di special feature. Sementara untuk 2 smartphone lainnya, ini belum ada nih, karena klaimnya Realme sendiri, Dynamic Button ini di Realme 12 5G jadi yang pertama untuk segmennya. Pertanyaannya, kalau gue dapet THR, kan nggak mungkin ya dikeluarin semuanya untuk beli smartphone, karena masih ada kebutuhan, baju lebaran, beli makanan gitu ya, ataupun bagi-bagi buat saudara. Pilih mana? Gue tanya lagi nih ke kalian semua, kalian butuhnya tuh smartphone kayak gimana dan apakah buat pemakaian jangka panjang atau enggak? Kalau iya, untuk pemakaian jangka panjang dan smartphone yang memang andal buat banyak hal, multitasking, gaming, bahkan sampai ke kamera, Realme 12 Pro Plus udah pilihan yang proper. Kalian nggak usah beli yang 6,9 jutanya, 12 GB, karena selisihnya sampai sejuta ya. Cukup beli yang 8256 aja, 5,9 juta, toh
kemampuan kameranya itu masih sama dengan versi yang 6,9 juta. Memori 256 GB udah lebih dari cukup sih buat gua untuk sekedar ngambil foto-foto doang. Terus juga RAM-nya bisa kalian tambah secara virtual sampai 2 kali lipat. Jadi RAM-nya tembus 16 GB. Ya udah lebih dari cukup lah, ya kan? Kalau budget kalian memang agak tipis, ya mentok-mentok misalnya 4,5 juta misalnya, atau bahkan 5 juta, 4,5 juta lah ya, 4 jutaan, Realme 12 Plus sih pilihan yang lebih pas, karena kemampuan kamera utamanya hampir sama dengan Realme 12 Pro Plus, udah ditambah sama OIS juga, baterainya 5000 mAh dengan fast charging yang setara dengan Realme 12 Pro Plus, layarnya pun lebih bezel-less, datar, dan AMOLED, luasnya proper juga buat multitasking maupun gaming, serta punya desain yang kurang lebih sama dengan versi yang mahal. Jadi desainnya tetap dibikin hampir sama, pasti pakai material kulit sintetis, mirip kayak Realme 12 Pro Plus. Lagi-lagi kalau masalahnya budgetnya tuh tipis banget gitu. Cuman ya kalian butuh smartphone yang all-rounder, kameranya oke, nggak bagus-bagus amat, tapi oke aja. Tampilannya juga stylish, terus fitur untuk penunjang keseharian kalian kayak NFC, fast charging yang cepat, dan juga performance yang stabil, serta ketahanan baterai yang lumayan bagus. Realme 12 5G juga udah bagus sebenarnya, udah jadi pilihan yang pas. Cuman lagi-lagi kalau gua sih pribadi, karena gua lebih mementingkan pemakaian jangka panjang, karena bakal lebih mahal kalau kalian 1 tahun bisa ganti 3 HP, ya nggak sih? Mendingan 1 tahun, cuman 1 HP, dengan harga yang lebih murah sebenarnya dibandingin sama beli 3 HP untuk pemakaian selama 1 tahun. Jadi gue sebenarnya memilih antara Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus. Cuman karena gue sendiri lebih seneng untuk fotografi, ya Realme 12 Pro Plus. Kamera periskopnya bener-bener ngebantu gue, yang biasanya suka dipakai buat liputan, buat hunting-hunting foto dari jarak jauh. Kamera periskopnya ngebantu banget buat aktivitas yang gue jalani. Cuman kembali lagi nih ke kalian butuhnya smartphone yang kayak gimana? Smartphone jangka panjang atau memang mentingin budget aja, asal punya smartphone baru di lebaran nanti? Semuanya tergantung kalian, gue udah kasih saran juga. So, gitu aja sih. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Lizon Tech, dan selamat menjalani ibadah puasa.